Alhamdulillah kalau sehat. Apakah hari ini hadir semuanya? Baiklah kalau semuanya hadir. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, siapa yang mau memimpin doa kita? Oke, Susi, silakan pimpin doa kita. Amin. Baiklah, kita mulai pembelajaran kita pada hari ini. Minggu lalu kita sudah membahas tentang kedewasaan emosi. Sekarang kita masuk ke materi cara orang Kristen mengendalikan emosi. Baik, Ibu akan menjelaskannya melalui bagan. Ayo perhatiannya ke depan ini, itu Ibu sudah menyediakan bagan. Penggambaran emosi. Ada peristiwa pendorong terjadinya atau peristiwa timbulnya emosi, yaitu yang pertama yaitu peristiwa dari dalam dan peristiwa dari luar. Peristiwa dari dalam apa saja? Yaitu pikiran, perilaku, dan reaksi fisik. Yang dimaksud dengan pikiran itu yaitu kenapa dikatakan peristiwa pendorong emosi, karena mungkin dalam pikiran kita ada dua, yaitu yang bersifat negatif dan bersifat positif. Jika kita memiliki misalnya pikiran yang bersifat negatif, maka timbul emosi yang itu emosi marah. Yang kedua, perilaku. Mengapa dikatakan perilaku merupakan salah satu peristiwa pendorong emosi? Karena perilaku ini merupakan bagaimana tindakan kita kepada seseorang, apakah itu baik ataupun buruk. Jika kita berperilaku baik, mungkin kita menimbulkan emosi baik itu pada orang lain maupun pada diri kita. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu reaksi fisik. Mengapa dikatakan reaksi fisik ini sebagai peristiwa pendorong emosi? Karena di saat kita mungkin sedang bercanda, kita menggunakan fisik yang terlalu berlebihan sehingga seseorang merasa kesakitan dan menimbulkan yang namanya emosi. Yang kedua yaitu dari luar, peristiwa pendorong yang dari luar. Yang pertama yaitu peristiwa. Kenapa dikatakan peristiwa ini sebagai pendorong timbulnya emosi? Mungkin di saat kita sedang mengalami peristiwa kecelakaan, ini dapat menimbulkan suatu emosi yang mana kita merasa emosi ketakutan. Yang kedua, tempat juga merupakan peristiwa pendorongnya emosi. Kenapa? Di saat kita mengingat suatu tempat kejadian, baik itu tempat terjadinya penculikan, jika kita mengingat tempat kejadian tersebut mungkin akan menimbulkan emosi, yaitu emosi rasa takut. Dari peristiwa pendorong ini timbul yang namanya interpretasi peristiwa emosi. Interpretasi peristiwa yang maksud yaitu proses terjadinya peristiwa emosi. Interpretasi peristiwa itu terdiri atas tiga, yaitu pikiran, asumsi, dan kepercayaan. Dari kedua proses ini timbullah suatu emosi. Emosi dapat menimbulkan perubahan otak. Mengapa dikatakan emosi dapat menyebabkan perubahan otak? Karena perubahan otak dapat dikatakan jika seseorang hanya memiliki pemikiran-pemikiran negatif yang dapat menimbulkan emosi, maka perubahan otaknya hanya satu titik saja, yaitu pada suatu masalah. Yang kedua yaitu perubahan mimik dan tubuh. Jika kita emosi, maka mimik wajah dan tubuh akan berubah. Yang ketiga, mungkin kita pernah merasakan atau pengalaman kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang keempat yaitu desakan bertindak. Jika kita sedang emosi, maka ada rasanya pendorong untuk melakukan suatu tindakan. Misalnya, jika kita sedang marah, maka apa yang akan kita lakukan? Itu yang ada di pikiran kita. Mungkin kita tidak akan mencakapinya jika kita kelewatan emosi. Yang terakhir yaitu interpretasi atau kepercayaan. Jika kita sudah emosi, maka kepercayaan kita berkurang. Misalnya, di saat kita tidak memiliki uang, maka emosi apa yang timbul di situ? Yaitu kekhawatiran.
maka di dalam kekhawatiran kita, kepercayaan kita akan berkurang, yaitu kita tidak berpercaya bahwa sebenarnya Tuhan sudah mencukupi segala kebutuhan hidup kita. Jadi dari ketiga tahap ini muncul yang dinamakan dengan ekspresi. Jika kita sedang emosi, maka ekspresi akan timbul dalam diri kita, baik itu ekspresi bahasa wajah dan tubuh, ekspresi kata-kata, dan ekspresi tindakan. Bagaimana yang dimaksud dengan ekspresi bahasa wajah dan tubuh? Seperti ini. Misalnya, jika kita sedang emosi, yaitu emosi marah atau gembira, mungkin ekspresi wajah kita jika sedang marah akan cemberut, jika sedang gembira akan senyum. Yang kedua yaitu ekspresi tubuh. Jika kita sedang marah, mungkin kita akan melakukan sebuah tonjokan atau dorongan. Tapi jika kita sedang gembira, mungkin kita berpelukan atau tepuk tangan. Yang kedua yaitu ekspresi kata-kata. Jika kita mungkin sedang gembira, kita katakan terima kasih Tuhan. Jika kita sedang ekspresi kita emosi yaitu dalam keadaan marah, mungkin kita mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas. Yang ketiga yaitu tindakan. Seperti yang tadi saya katakan, yaitu desakan bertindak atau tindakan. Jika kita sedang gembira, kita pasti melakukan tindakan yang baik atau melakukan hal-hal yang tidak menyakiti orang. Jika kita sedang marah, maka tindakan kita juga adalah buruk. Dari keempat tahap inilah dikatakan dengan emosi atau dinamakan dengan emosi. Apa yang terjadi atau akibat apa yang terjadi jika kita emosi? Yang pertama yaitu memori. Jika kita emosi, memori otak kita berkurang. Yang mana yang kita pikirkan hanya hal-hal negatif atau penyebab timbulnya suatu emosi, yaitu emosi kemarahan. Tetapi jika kita tidak emosi, maka memori kita tetap baik. Yang kedua yang ditimbulkan adalah pikiran kita, yang otomatis jika emosi kita itu salah satunya marah, maka yang ada di pikiran kita adalah pikiran-pikiran buruk. Kemampuan berpikir juga berkurang. Perilaku, jika kita emosi, perilaku kita pasti buruk. Jadi bagaimana cara orang Kristen untuk mengendalikan diri supaya tidak terbenam dalam emosi ini, yaitu dengan cara mampu mengendalikan emosi yang ada dalam dirinya, yaitu dengan cara mendekatkan diri kepada Tuhan, baik itu dengan cara berdoa, menyanyi-nyanyikan lagu rohani, dan membaca Alkitab. Jadi orang Kristen itu harus mampu dewasa di dalam emosi. Jadi supaya kita anak-anak Tuhan mampu dewasa dalam emosi, berdoalah dan dekatkan dirimu kepada Tuhan. Sampai di sini materi kita ini, apakah masih ada yang kurang dimengerti? Baik, jika masih ada yang kurang dipahami, Ibu akan menjelaskannya dengan video yang telah Ibu sediakan, yaitu dengan juga bentuk video penggambaran emosi dalam bentuk bagan. Mohon perhatiannya biar kita tonton secara bersama-sama. Peristiwa pendorong timbulnya emosi, yaitu pertama dari dalam dan dari luar. Dari dalam terdiri dari pikiran, perilaku, dan reaksi fisik. Sedangkan dari luar, peristiwa dan tempat. Dari hal atau pendorong terjadinya emosi ini muncul yang dinamakan dengan interpretasi peristiwa. Yang dimaksud dengan interpretasi peristiwa yaitu proses penyebab terjadinya peristiwa emosi, yaitu yang pertama pikiran, asumsi atau dugaan, serta kepercayaan. Dari interpretasi peristiwa ini maka timbul emosi dalam diri kita. Emosi dapat menyebabkan terjadinya perubahan otak pada diri kita, perubahan mimik dan tubuh pada diri kita, serta dapat merasakannya atau menjadikannya sebagai pengalaman. Emosi juga dapat menyebabkan seseorang atau didesak untuk melakukan atau bertindak. Emosi juga dapat mendorong seseorang untuk menimbulkan interpretasi serta kepercayaan yang kurang. Dari emosi ini muncul yang dinamakan dengan ekspresi atau ungkapan perasaan kita.
Ekspresi terdiri dari ekspresi wajah dan tubuh, ekspresi kata-kata, dan tindakan. Dari keempat tahap ini atau proses ini, inilah yang dinamakan dengan atau inilah yang dinamai dengan emosi. Jika kita emosi, apa yang akan terjadi? Hal apa atau akibat apa yang akan terjadi pada diri kita? Akibat yang pertama yaitu memori atau penyimpanan otak kita akan berkurang, atau penyimpanan otak kita itu hanya berfokus kepada hal yang negatif. Misalnya jika kita marah, itu kan merupakan hal yang negatif, jadi penyimpanan kita hanya tertuju kepada yang bersifat negatif. Terus otomatis jika kita emosi, pikiran kita itu akan memiliki pikiran buruk atau negatif. Terus kemampuan berpikir kita akan berkurang, dan perilaku kita otomatis jika kita emosi, perilaku kita itu tidak akan baik. Jadi bagaimana cara orang Kristen mengendalikan emosi dalam dirinya, yaitu yang orang Kristen itu harus mampu menguasai diri. Bagaimana cara menguasai diri agar tidak terlarut dalam emosi? Yaitu yang pertama, mendekatkan diri kepada Tuhan. Bisa melalui berdoa, membaca Alkitab, dan menyanyikan lagu rohani. Jadi orang Kristen itu harus mampu dewasa dalam fisik, dewasa dalam emosi. Jangan memendamkan segala hal-hal buruk itu di dalam otak maupun hati kita. Kita serahkan kepada Tuhan. Kita doakan supaya kita tidak akan menimbulkan emosi yang mendalam sehingga menyebabkan hal-hal yang merugikan diri kita sendiri. Inilah merupakan penggambaran dari materi kita mungkin sudah dapat dipahami dengan penjelasan Ibu dan juga penjelasan lewat video yang telah Ibu sediakan. Sebagai tugas kalian, Ibu kasih yaitu cari dalam Alkitab bagaimana yang dimaksud dengan kedewasaan emosi. Bagaimana yang dimaksud dengan kedewasaan emosi menurut Alkitab. Oke, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Untuk mengakhirinya, mari kita bersatu dalam doa. Segala puji dan syukur kembali kami ucapkan kepadamu Tuhan, buat segala penyertaan-Mu yang masih menyertai kami, sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini dan mengakhirinya dengan sukacita. Kiranya Tuhan, segala pembelajaran yang telah kami laksanakan pada hari ini dapat kami mengerti dan kami pahami. Aktivitas kami selanjutnya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu, Engkau selalu mengiringi setiap langkah kami. Terpuji termulia nama Tuhan sekarang, esok, sampai selama-lamanya. Amin. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Selamat siang.